Tidak ada? Tidak ada. Oke, berarti hari ini berangkat semua ya? Iya. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran mata pelajaran apa? Matematika, materi bilangan caca. Oke. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Umi akan bertanya dulu. Kalian datang ke sekolah ini tujuannya untuk apa? Belajar. Ada yang datang ke sekolah tujuannya untuk mainan? Tujuannya untuk beli jajan? Nah, jadi tujuannya semuanya adalah belajar. Jadi dari belajar itu kita bisa mengetahui informasi apapun. Kita bisa menambah ilmu pengetahuan. Dengan belajar kita akan membuka yang namanya jendela dunia. Jadi dengan belajar kita bisa mengetahui informasi-informasi yang belum kita ketahui. Jadi yang hari ini masih malas-malasan untuk belajar, tanamkan niat di diri kalian, motivasi di diri kalian, ya. Pikirkan atau terapkan satu motivasi yang membuat kalian untuk semangat untuk belajar. Salah satunya adalah perjuangan orang tua kalian menyekolahkan kalian, ya. Jadi orang tua kalian itu menyekolahkan kalian tujuannya supaya kalian itu bisa belajar di sekolah, bisa pintar, bisa menjadi apa yang kalian inginkan. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan caca, ya. Hari ini kita lanjutkan materi yang baru, yaitu tempat nilai bilangan, ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita lihat dulu gambar yang ada di papan. Oke, bilangan berapa dulu yang muncul? Oke, bilangan yang kedua? 2535. Bilangan mana yang nilainya paling tinggi? Yang mana? Yang gambar pertama apa gambar kedua? Pertama. Coba kita lihat. Oke, benar ya, bilangan yang pertama. Bilangan pertama nilainya lebih tinggi. Oke, selanjutnya. Bisa kita lihat ada gambar apa saja? Sebutkan salah satu. Oke, di situ sudah tertera harga dari barang tersebut. Berapa harganya? 25.365. Iya, 25.365. Lalu apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ada bisa jawab? Ada gambar, ada harga. Apa? Belajar. Ada lagi? Membaca. Ada lagi? Menulis. Ada lagi? Membeli. Oke, nice. Ada lagi? Ayo, mulai menyerempet. Menghitung. Ada lagi? Cukup? Oke. Jadi yang kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan bilangan caca. Ketika kita hidup di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada yang namanya nilai bilangan. Berupa apa? Mata uang. Ya, bisa nggak kita di zaman sekarang beli dengan bertukar barang? Bisa? Tidak bisa. Kita beli harus menggunakan uang. Lalu kaitannya apa? Ketika kita menginginkan sesuatu, baik itu buku, kalkulator, gunting, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan peralatan sekolah, maka kita harus mengetahui dulu berapa harganya dan berapa nilainya. Ya, jika kita tidak tahu angka, bilangan atau nominal, maka kita tidak akan tahu kita harus bayar berapa. Ya, misal di sini ada pulpen. Pulpen ini kita taruh di warung, ya, kita belinya di warung. Terus kita nggak tahu nilai bilangan. Tanya, ibu ini harganya berapa? 5.000. 5.000 itu yang mana? Bentuknya seperti apa? Angkanya seperti apa? Ya, kalau kita tidak tahu, kita tidak akan bisa membayar. Beda dengan zaman dulu. Zaman dulu masih dengan bertukar barang atau biasa disebut barter. Tapi kalau sekarang kita menggunakan mata uang untuk membeli. Oke? Yang selanjutnya kita hubungkan dengan materi kita hari ini, yaitu bilangan caca. Ada yang tahu bilangan caca? Masih ingat? Apa, Fatin? Bilangan caca adalah bilangan yang positif. Ya, bilangan positif. Yang Dari angka 0 sampai 3. iya,
bilangan Caca adalah bilangan positif dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sehingga tidak terhingga. Jadi yang kita pelajari tadi 25.000, 24.000 termasuk bilangan Caca bukan? Iya, karena tidak terhingga, bukan hanya 1, 2, 3 sampai 10, tapi tak terhingga sampai puluhan ribu, juta dan lain sebagainya, ya. Oke, kita lihat pada layar. Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara di Sumatera Utara. Ada sebanyak 3142 ekor sapi perah di sana. Ada yang bisa baca bilangannya? Yo, Keisha. Dibaca berapa? 3.142. Oke, 3.142. Betul? Betul nggak? Oke, coba kita lihat selanjutnya. Oke, jadi dari diskusi kita tadi, pertanyaan pemantik kita tadi, kemudian hari ini kita akan belajar yaitu membaca bilangan Caca hingga 10.000. Kemudian menulis bilangan Caca hingga 10.000 dan menentukan nilai tempat bilangan Caca hingga 10.000. Tadi ya, bilangan Caca itu tidak terhingga 10.000, 20.000, 30.000, 1 juta dan seterusnya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ya yang disebutkan oleh Keisha. Kata Keisha tadi berapa, Keisha? 3.142. Ada yang tahu 3 ini nilai tempatnya sebagai apa? Ribuan. Apa, Farid? Dari ribuan. Ribuan. Oke, good. 1 ini sebagai? Ratusan. 4 sebagai? Puluhan. 2 sebagai? Satuan. Jumlah populasi sapi perah yaitu bilangan 3142 merupakan bilangan yang tersusun dari 4 digit angka atau disebut juga bilangan ribuan. Jadi ribuan itu terdiri dari 4 digit angka. Kalau misalkan ini Umi tutup, tinggal 142. Ini disebut ribuan bukan? Disebutnya apa? Ratusan. Karena ribuan itu terdiri dari 4 digit angka. Itu baru boleh disebut bilangan ribuan. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca bilangan Caca. Tadi udah kita diskusikan bersama ya, bagaimana cara membaca bilangan Caca. Jadi setiap angka pada bilangan Caca memiliki nilai berdasarkan letak atau tempat. Angkanya yang disebut nilai tempat. Jadi 3.142 tadi memiliki nilai tempat sendiri-sendiri ya. Tidak bisa kita acak-acak. Kalau sudah 3.142 berarti susunannya 3, 1, 4, 2. Begini misal 3, 1, 4, 2. Ya, kalau disebutnya seperti ini sudah disebut bilangan ribuan. Tapi kalau kita hilangkan ini namanya ratusan. Jadi ribuan itu terdiri dari 3 digit angka. Oke, next. Oke, jadi cara membaca bilangannya, letakkan setiap angka pada tabel nilai tempat. Ini ya tabelnya ya. Ada tabel ribuan, ratusan, Puluhan, satuan. Dimulai dari angka paling kanan, satuan, kemudian berlanjut ke paling kiri, puluhan, ratusan atau ribuan. Jadi yang paling belakang sendiri itu disebut satuan. Mana yang paling belakang ini? Ini disebut satuan. Jadi kalau satu angka itu disebut satuan. Kemudian kita lari ke depannya. Ini disebutnya apa? Puluhan. Jadi kalau 2 angka 42 ini berarti disebut puluhan. Lalu lanjut ke depannya. Disebutnya apa? Ratusan. Kalau 3 angka 142 itu disebut ratusan. Yang berikutnya Ribuan. Kenapa disebut ribuan? Karena bilangannya ada 4 digit. Ya, Bu Hana, karena bilangannya ada 4 digit. Gimana cara membacanya? Kita lihat angkanya, lalu kita lihat nilai tempatnya. Nah, ini lihat nilai tempatnya 3 itu di mana? Di ribuan. Maka kita bacanya 3.000. oke. Kalau 1 nilai tempatnya di mana? Ratusan. Berarti kita bacanya
berbaca. Siapa yang membaca? Ya Farid, yang mana Farid? Ayo kita cari tahu tinggi Gunung Everest. Nih, baca. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Ketinggian Gunung Everest mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Bagaimana cara membaca bilangan 8.848? Oke, tadi sudah disebutkan oleh Farid ya, bagaimana cara kita membaca angka ribuan. Sama dengan tadi, letakkan sesuai nilai angka. Jadi kalau 8.848, satuannya yang mana? 8. Yang paling pinggir sendiri ini namanya satuan. Depannya ini disebut puluhan. Depannya lagi disebut ratusan. Depannya disebut ribuan. Tolong dituliskan. Siapa yang bisa? Yuk sila. Oke, kalau naik ya. Siapa yang bisa? Yuk Farid. 21.524. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi cara membacanya 9.926, 21.524. Kalau ini ribuan, kalau ini puluhan ribu. Paham? Ada yang ditanyakan? Ya, oke. Lanjut. Nah, kalau tadi kan nilainya tidak ada yang bernilai 0. Kalau sekarang ada yang bernilai 0. Ada yang bisa cara membacanya gimana? Sama Kesha, ganti lagi. Ayo, Anin. Ini nih, cara bacanya gimana, Nin? Yang kenceng. 5.065. Betul? Betul. Kenapa kok 0 ini di sini tidak disebut? Karena tidak ada angka 0 ya. Ada ini angkanya kan 0. Oke, baca menggunakan gabungan angka dan kalimat. Jadi dibaca 5.065. Kenapa ya 0 itu nggak dibaca? Coba kita lihat selanjutnya. Nah, kenapa 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 5.065 tidak dibaca? Ayo Han, baca Han. Ya, angka 0 akan tetap bernilai 0 meskipun menempati nilai tempat ratusan. Jadi akan 0. 0 itu berarti ya 0, nggak ada angkanya. Ya. Kalau misal di sini ditulis. Ini berapa bacanya? 20.000. Berapa? 200.000. Berapa? 200.000. 200.000. Apakah 0 yang dibaca? Tidak. Ya, karena 0 akan tetap bernilai 0. Oke. Oke, jadi di sini Umim akan membagi kelompok ini ada per kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Umim namakan ini kelompok merah, kelompok hijau, kelompok kuning ya. Merah, hijau, kuning ya. Jadi ada masing-masing kelompok ada merah, hijau, kuning. Ini sendiri ya, merah, hijau, kuning. Oke? Jadi sebelum kita bermain game, di sini Umi akan membuatkan kalian soal di papan tulis. Jadi nanti yang bisa silakan ditulis di kertas, kemudian nanti ditempel di sini. Umi, iya pakai itu. Kami pensil. Mi, bukunya di sini kan, Mi. Ini loh Hasdi, kan udah dibagi tadi. Satu kelompok perwakilan satu aja ya.
Jadi satu kertas itu satu angka. Misal kalian nulis angka 3. Nah, 3 ini letaknya di mana? Di ribuan kah, di ratusan, di puluhan atau di satuan? Ya, satu kertas satu angka. Oke, sudah? Sudah? Belum. Oh, ini kelompok merah ya, nomor 1. Kelompoknya Fatih nomor 2. Kelompoknya Nelly nomor 3. Ayo, cepat. 5 detik, 1. Enggak, tulis angka di sini ya, misal ya. Satu angka, misal. Misal kelompoknya Anin misalkan 3, misal ya. Nulisnya di sebelah sini ya, biar ini bisa ditempel ya. Nah, ini ditempel, berarti 3 ini nilai keempatnya ribuan, ratusan, puluhan, apa satuan? Nah, berarti ini ditempel di sini. Nah, paham? Terus lanjut. 6, nanti letaknya di mana? Ratusan, puluhan, atau satuan? Ya, satu kertas satu angka. Jadi sekaligus ditulis semua angkanya dikasih. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Udah? Udah. Ayo, udah maju. Kelompok mana ini? Kelompok apa namanya? Merah, hijau, kuning. Ayo, Anin, silakan maju. Anin nomor berapa? 3. Yang pertama berarti berapa? Nah, letaknya di mana? Ratusannya? Puluhannya? Oke, satuannya? Oke, nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Lanjut, kelompok yang udah. Sini. Ayo, kelompoknya Fatih. Berarti kelompok kuning. Ini kelompok kuning ya? Terus. 2-nya letaknya di Oke, lanjut. Kelompoknya Hasan. Sudah? Ayo maju Farid. Kecil. Ayo Farid. Ada yang kesusahan? Sudah? Ribuannya berapa, Rid? Ratusannya? Ratusannya berapa? Puluhannya? Satuannya? Oke, kita cek bareng-bareng. Dari kelompok hijau ya? Merah, kelompok merah. 3 ribuan, 600-an, 50-an, 4 satuan. Betul? Betul. Kelompok merah dapatnya 10. Terus kelompok yang kedua, kelompok hijau, 4 ribuan, 200-an, 30-an, 6 satuan. Betul? Betul. Kelompok kuning, 5 menempati ribuan, 100-an, 20-an, 7 satuan. Betul ya? Betul. Oke, kasih tepuk tangan dulu kita semua. Oke, yang selanjutnya adalah bermain game. Nah, gamenya tentang apa? Tentang materi kita hari ini. Iya dong, apa Pancasila?
Jadi nanti kelompok yang jawabannya benar maka akan mendapatkan poin atau nilai. Hah? Contohin. Oke, Umi kasih contoh ya. Contoh. Berarti yang udah Umi kasih contoh nggak berarti ini lagi, baca lagi ya. Contoh. Nah, baca soal. Harga pempek di Kota Palembang 2.500. Angka 5 mendapati nilai berapa 5? Ratusan. Nah, tuh. Oh, iya. Oke, paham ya? Paham. Sudah siap? Siap. Ayo, dari kelompok merah. Ayo kelompok merah maju. Tiga-tiganya maju. Kalau semua cukup nggak ini? Enggak. Oke, ayo cek. Bentar. Nah, baca soal. Beli sayuran harga 2.500. Cepat, waktunya selesai. Angka yang menepati ratusan adalah Oke, tepuk tangan. Lagi San, lagi. Gantian, sekarang gantian. Gantian Ozan. Semua cukup. Ya. Betul. Tuh, tangan. Selanjutnya Asdi. Ayo Asdi, pilih. Sabar. Ya baca. Adalah. Tuh. Berarti berapa yang betul? 3. Udah semua ya? Oke, ditambah 3. Berarti 30. Ya, kelompok hijau. Ayo, cepat. Cepat ayo. Tiga. Ya baca. Ayo, bukannya berapa? Puluhannya? Tuh. Lanjut. Cepat. Sabar ya. 2.590 angka yang menempati nilai puluhan. Iya. 40-an. Bukannya berapa? Tuh, lanjut. 8. Ibu membeli Roti. dengan harga 8.500 angka 8 berarti? Oke, terakhir ya? Oke. Oh, masih ada bel. Langsung. Punya manual. Ayo, waktunya ada. Salah satu ya. Yo, ayo bel. Waktunya habis. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok hijau. Apa? Nanti kita ada lagi. Berapa yang benar? Berapa benar tadi? 3 ya. Ya, lanjut. Terakhir kelompok kuning. Ayo gerak cepat. Baris berjejer. Pertama siapa? Ya, siapa pertama? Keisha dulu, Keisha. Biar kelihatan siapa.
Oke, good. Hadiah terakhir. Oke, silakan duduk. Kita tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok kuning berapa betulnya? 5 ya? 50. Oke, skor sementara. Oke. Yang selanjutnya tadi sudah tahu ya nilai tempat ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Sudah tahu? Sudah paham? Oke. Sekarang silakan keluarkan kertas. Satu kelompok satu saja. Pakai buku boleh, pakai buku boleh. Jadi cepet-cepetan ya. Oke, jadi sudah disiapkan. Jadi nanti di sini ada pertanyaan atau soal di mana kalian diminta untuk menjawabnya pada kertas, ya. Jadi diskusi ke kelompok. Kelompok yang benarnya paling banyak berarti tambahan nilainya paling banyak. Begitupun sebaliknya, yang benarnya sedikit berarti nilainya juga sedikit. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya nggak lama, jadi harus cepat baca soalnya cepat, ngerjainnya cepat. Siap? Siap? Maksudnya apa, Mas? Siap? Ayo, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Lagi, masih ada soal lagi. Ada 5 soal. Iya. Lima soal aja ya, 5 soal saja. Oke, ya lanjut next, ayo San. Ya lanjut. Baca soalnya harus cepet ya, harus jeli lihatnya. Oke, next. Yuk, satu soal lagi. Oke, selesai. Oke, udah? Selesai? Ya sudah, silakan dikumpul di mejanya Umi. Sebelah kiri Umi. Ya. Oke, sudah? Oke, jadi kita sudah belajar bilangan cacah, yaitu tentang nilai tempat bilangan. Kalau 4 digit tadi disebutnya apa? 4 digit angka disebutnya ribuan. Kalau 3 digit angka? 2? 1? Ada juga sendiri ya, berarti satuan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Sebelum mengerjakan soal, tes dulu. Ada yang bisa baca? Yo, Kesha. Oke, good. Kalau kamu yang menuliskan begini bacanya, kalau ini? 352. Oke, good. Kalau hanya gimana bacanya? Kelompok merah? 52. Oke, good. Udah paham ya? Oke. Sekarang silahkan keluarkan buku kalian. Jadi tugas individu ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ya, buku LKS tadi yang sudah kita. Ya. Oke, sudah. Dibuka pada halaman 5. Pada halaman 5 soal silakan dikerjakan. Oke, Razan? Halaman 5. Yang mari berlatih 5 aja ya. Waktu 10 menit cukup. 5 menit.
Pasti nggak bawa buku, pakai buku tulis. Ya, pakai buku tulisnya. Ada yang kesusahan? Yang belum paham silakan bertanya. Tanya sama Umi boleh, tanya sama Mamamu juga boleh. Jangan tanya jawaban ya tapi tanya cara mengerjakan. Kalau tanya jawaban namanya bukan tugas individu, tapi tugas kelompok. Ini 5 menit. Sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah silakan dikumpul di mejanya Umi. Yuk sini. Nanti Umi cek. Oke, kumpul ya. Buku yang itu. Dikumpul ayo, saya dikumpul. Kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sudah? Oke, hari ini kita sudah belajar tentang bilangan cacat. Apa tadi bilangan cacat? Bilangan positif dari 0 sampai tidak terhingga. Mau jutaan, puluhan ribu, miliaran, itu namanya bilangan cacat. Tak terhingga ya. Jadi nominal uang itu juga bisa disebut bilangan cacat. Oke? Jadi setelah ini Umi akan melakukan apa yang namanya tebak-tebakan, ya, karena tidak ada bola, jadi kita pakai penghapus. Gak apa-apa ya, pakai penghapus ya. Jadi ini nanti berjalan, ya. Kalau lagu musiknya berhenti, kita nyanyi pakai suara kita ya. Kalau berhenti, Umi bilang stop, berarti yang pegang apa namanya penghapus menjawab pertanyaan. Paham? Paham. Apa nyanyinya ya? Oh, saya ada bola. Apa lagi yang dihafal? Oke, balonku ya. Oke. Silakan berdiri. Oke, siap-siap ya. Ini nggak bisa dipanggilin ya. Siap-siap ya. Jadi nanti geser ke temennya. Jangan dilempar gini. Oh, jangan, nanti kenain ya. Safety. Gini loh, coba geser. Oke. Nah, itu ya. Jangan gini. Jangan gini, nanti kena sakit. Oke? Are you ready? Are you ready? Yes. Oke, sudah siap? Yuk, nyanyi dulu. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Coba. Rupa-rupa warnanya. Hidupku di stop. Ayo, sampai dapat. Ayo, mati diambil bolanya. Ayo, siapa? Oke, Fatih. Sini, tanya pertanyaan. Yang menepati nilai ratusan berapa? 1. Betul? Betul. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, stop. Oke, mari lihat ya soalnya ya. Yang menepati satuan berapa? 9. Betul? Betul. Oke, satu lagi. Balonku ada 5.
10, betul? Betul. Sekali lagi ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya nih. Tidak kuning kelabu, merah muda dan biru. Mataku balon hijau dan hatiku sangat kacau. Stop. Bel, lihat ya Bel. Bel. Zan, apa tuh Zan? Yang menepati nilai satuan berapa Bel? 4, betul? Betul. Oke, cukup tepuk tangan untuk kita. Oke, sekarang kembali ke tempat duduk. Oke, tiba di penghujung materi ya, penghujung kelas. Kita hari ini sudah selesai belajar tentang apa tadi materinya? Bilangan caca, nilai tempat bilangan. Jadi penting kita mengetahui bilangan caca atau nilai tempat bilangan untuk kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya manfaatnya untuk apa? Nggak bisa? Untuk menghitung. Untuk menghitung. Good Farid, ada lagi? Untuk mengetahui harga. Untuk mengetahui harga, pintar. Mengingat. Untuk Mengingat. mengingat. Oke, ada lagi? Satu lagi? Untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Oke. Jadi betul ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai tempat puluhan atau kita mengetahui bilangan caca, baik itu nilai tempat puluhan, satuan, ribuan, dan puluhan ribu itu penting. Gunanya untuk apa? Salah satunya nih yang disebutkan oleh Farid tadi, untuk mengetahui harga. Ketika kita berbelanja dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita harus mengetahui nilai tempatnya dulu. Ya, nilai mata uangnya dulu. Apakah itu 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, dan seterusnya. Ya, jangan sampai ketukar. Harganya 5.000, ngasihnya 100 pulang. Ya, yang rugi siapa? Kita. Nah, jadi menurut kalian penting nggak belajar nilai tempat? Penting. Penting ya, oke? Jadi kita cukupkan belajar kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Meskipun tidak ada PR itu tetap belajar. Guna apa? Untuk mengingat materi kita hari ini. Karena kalau kita tidak belajar di rumah, apa yang sudah kita pelajari akan lupa. Jangankan di rumah, keluar kelas saja sudah lupa. Makanya